anak-anak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Pertemuan kali ini dengan Ibu Tini Sumarni kita akan membahas tentang gerak dan gaya. Tentunya ini adalah mata pelajaran fisika. Nah, materi ini diperuntukkan untuk kelas 10 keperawatan, farmasi, dan analis kesehatan. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu berharap dan mendoakan semoga kalian sehat. Ingat pesan Ibu. Apa itu? 3M. Tahu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, Ibu berharap kalian tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran online ini. Oke, kita sekarang akan memperkenalkan tentang kompetensi dasar. Nah, pada mata pelajaran fisika untuk bab ini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah menganalisis konsep gerak lurus dan gerak melingkar serta besaran-besaran yang terkait. Terus yang keduanya adalah mendemonstrasikan gerak lurus dan gerak melingkar dengan kecepatan dan percepatan tetap. Yang ketiganya adalah menganalisis hukum Newton dan konsep gaya. Yang keempatnya mendemonstrasikan hukum-hukum Newton dan konsep gaya. Oke, yang pertama kita akan membahas kinematika gerak. Apa sih kinematika gerak? Nah, kinematika gerak itu kalau kita diartikan yaitu merupakan ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempedulikan timbulnya gerak. Ingat ya, mempelajari gerak tanpa mempedulikan timbulnya gerak. Mau oleh manusia geraknya disengaja atau mau oleh angin pergerakannya. Gerak di sini kita bisa menjelaskan bahwa gerak merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap suatu titik acuan tertentu. Jadi pergerakan ini pasti akan merubah posisi. Contohnya pergerakan dari titik A akan berubah menjadi titik B, kedudukannya seperti. Jadi ada perpindahan. Gerak itu erat kaitannya dengan perpindahan. Kalau kita bergerak pasti ada perpindahan seperti itu. Nah, perbedaan gerak itu berdasarkan lintasannya ada 3. Ini berdasarkan lintasannya loh ya. Ada gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar. Nah, sedangkan besaran-besaran yang terkait dengan jarak ada perpindahan, ada kelajuan, ada kecepatan. Jadi ada 4 macam yang kalian harus ingat. Besaran jarak itu ada 4. Jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, jarak dan perpindahan. Apa sih jarak dan perpindahan itu? Ketika di SMP, Ibu yakin kalian sudah mendapatkan materi ini. Tapi Ibu juga yakin banyak yang lupa ingat gitu ya tentang materi ini. Nah, kita akan jelaskan dulu apa sih itu perpindahan. Perpindahan merupakan selisih kedudukan akhir dan kedudukan awal dari suatu benda bergerak. Jadi, suatu benda yang bergerak itu akan melakukan perpindahan. Contohnya, kita jalan dari kelas menuju kantin. Maka kita bergerak dan melakukan perpindahan dari kelas yaitu menuju ke kantin. Nah, sedangkan jarak merupakan keseluruhan lintasan yang ditempuh benda dan benda bergerak. Nah, karena tadi kita udah bergerak dan mengalami perpindahan, maka akan ada jarak. Berapa sih jarak dari kelas ke kantin itu? Seperti itu ya. Jadi perpindahan, bergerak, jarak itu adalah erat kaitannya dan sering kita lakukan secara tidak sengaja. Kita bergerak loh dari rumah ke sekolah, kita melakukan perpindahan loh dari rumah ke sekolah. Nah, jaraknya berapa? Nah, itu bisa kita hitung. Berarti fisika itu ada di kehidupan sehari-hari. Jangan bilang, nggak penting fisika mah apa. Padahal kalau kita pikirkan lagi, kalau kita pikirkan benar-benar, oh iya ya, kehidupan sehari-hari kita juga erat kaitannya dengan ilmu fisika. Nah, jarak merupakan besaran skalar dan memiliki simbol S ya. Sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor dan memiliki simbol X. Nah, di slide berikutnya kita akan belajar menghitung sedikit ya tentang jarak, perpindahan itu ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Seorang siswa bergerak ke utara. Sejauh 5 km. Kemudian berbelok
ke timur sejauh 12 km, lalu berhenti. Tentukan jarak yang ditempuh siswa tersebut dan perpindahannya. Nah, yang diketahui, ingat ya, kalau fisika itu harus jelas identifikasi soalnya. Harus ada yang diketahuinya, harus ada yang ditanyakannya, seperti itu. Kalau diketahui tanpa tahu kita yang ditanyakannya apa, kita nggak bakalan bisa mengerjakannya. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih yang diketahui dalam soal, apa sih yang ditanyakan dalam soal, seperti itu. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa seorang siswa bergerak ke utara sejauh 5 km. Ini kita tarik ya, dari ini acuan awal loh. Ini seorang siswa bergerak ke utara sejauh 5 km sampai sini. Nah, kemudian berbelok ke timur sejauh 12 km. Lalu berhenti di sini. Nah, yang ditanyakannya adalah jarak dan perpindahan. Yang pertama adalah jarak. Ya, yang ditanyakannya. Jarak yang ditempuh siswa adalah keseluruhan rintasan yang ditempuh. Berarti kalau jarak itu titik awal sampai titik akhir. Titik awalnya sampai ke sini. Ada 5 km dari siswa bergerak ke daerah utara. 5 km. Kemudian dia akan berbelok 12 km, tetapi tetap satu lintasan, seperti itu, satu lintasan. Berarti tinggal menjumlahkannya saja. Dia bergerak ke utaranya kan 5 km, kemudian ditambahkan jarak ke sebelah timurnya itu 12 km. Apabila dijumlahkan menjadi 17 km. Jadi jarak yang ditempuh keseluruhan oleh siswa tersebut adalah 5 tambah 12 yaitu 17 km, yaitu titik awal sampai titik akhir. Dia mau belok lagi ke kanan ke kiri tinggal ditambah-tambah kalau itu yang ditanyakannya jarak yang ditempuh. Nah, ini kemudian hanya 2, dia garis lurus dan dia berbelok ke utara dan ke timur, maka tinggal menjumlahkan saja 5 km ditambah 12 km. Nah, sekarang yang kedua adalah perpindahannya yang dialami oleh siswa dan panjang garis putus-putus. Nah, ini adalah gambar perpindahannya dari titik sini awal sampai titik akhir. Bagaimana? Nah, ini yang 5 km ini diakar kuadratkan. Jadi diakar kuadratkan 5 pangkat 2, kemudian yang dari ininya belok ke utaranya dipangkatkan juga 2. Nah, sekarang tinggal menghitung. 5 pangkat 5 itu adalah 25, sedangkan 12 pangkat 2-nya adalah 144. Ditambah berarti 144 ditambah 25. Hasilnya adalah 169. Apabila kita diakarkan menjadi 13 km. Jadi kita paham kan, perpindahan yang dialami siswa itu adalah sepanjang garis putus-putus ya, adalah 13 km. Nah, sampai di sini dulu. Apabila kalian tidak paham, boleh direspon pertanyaannya atau mau dijelaskan kembali, mangga. Mudah-mudahan kalian sehat ya dalam keadaan sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.